Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mereka Tidak Percaya. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 9a dan 11. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Markus adalah penulis Injil yang pertama dan tertua. Ia menuliskan Injilnya dengan bahasa yang sangat sederhana, singkat-singkat. Apa yang ditulis oleh Markus coba dijelaskan oleh ketiga penginjil yang lain, seperti bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, bagaimana Yesus berkomunikasi dengan dua orang murid yang sedang menuju ke Emmaus, dan juga ketika ia menampakkan diri kepada 11 muridnya. Bahkan mereka mengira dia adalah hantu. Semuanya itu sudah kita renungkan pada hari-hari sebelum ini. Judul renungan kita hari ini, mereka tidak percaya. Karena kabar kebangkitan Yesus dikatakan seorang perempuan. Perempuan itu Maria Magdalena, yang daripadanya Tuhan Yesus mengusir 7 setan. Kedudukan wanita pada masa itu berada satu tingkat di bawah kaum lelaki. Saudara-saudari terkasih, meskipun demikian, catatan Markus ini menarik untuk diperhatikan. Ia menegaskan pada para pendengarnya bahwa Tuhan yang bangkit tidak menampakkan dirinya mula-mula kepada salah seorang dari 11 muridnya, juga tidak kepada ibunya, yang bisa jadi sudah mulai lansia. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, seorang wanita dan bukan seorang dari 12 rasul yang dipilihnya. Mengapa? Pertanyaan bagus. Maria Magdalena adalah salah seorang dari perempuan yang melayani Yesus dan rombongannya dalam karya pastoralnya dengan memberikan harta kekayaan mereka.
Maria Magdalena menjadi sosok pentobat yang dinilai Tuhan Yesus sebagai seorang yang telah bersungguh-sungguh bertobat dan sangat percaya kepadanya dan mengandalkannya. Maria melakukan apa saja untuk kepentingan Yesus, dan dia adalah salah seorang wanita yang mendampingi ibu Yesus sampai disalib. Saudara-saudari terkasih, bukan hanya sampai di kaki salib dan pada saat Yesus meregang nyawa, Maria Magdalena bisa dipastikan tetap menemani ibu Yesus hingga ke pemakamannya, sebab dia tahu di mana Yesus dimakamkan. Sedemikian besar cintanya kepada guru Yesus yang telah menjadikannya seorang wanita yang terhormat dan diterima karena sebelumnya ia dianggap sampah masyarakat dan pendosa dengan 7 setan yang menguasainya. Perhatikanlah apa yang dikatakan Markus ini. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Markus bab 16 ayat 1. Bukankah yang dilakukan Maria Magdalena ini adalah tanda bakti dan bukti kecintaan kepada gurunya yang sekalipun telah wafat, ia masih ingin memberikan penghormatan yang terbaik baginya? Inilah yang menurut saya sebagai bentuk penghargaan dan jawaban Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Ketika ia menampakkan diri kepadanya, Yesus berkata, "Ibu, siapakah yang engkau cari?" Maria awalnya tidak mengenal Yesus, tetapi ia mengira ia penjaga taman makam itu. Tetapi ketika Yesus menyebut namanya Maria, Maria tersadar. Itu suara orang yang sangat dicintainya. Cinta telah berbalas dengan cinta. Maria Magdalena memang berhak mendapat anugerah utama melihat Tuhan yang bangkit dari wafat yang juga telah disaksikannya. Saudara-saudari terkasih, lain pandangan Yesus, lain pula sikap para murid Tuhan Yesus ketika Maria Magdalena mengatakan bahwa ia telah berjumpa dengan Yesus dan melihat dia sudah bangkit. Mereka, yaitu Petrus dan kawan-kawannya, tidak percaya. Itulah sebabnya dikatakan, akhirnya Yesus harus menampakkan dirinya kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Orang yang sangat ngeyel, tidak mau percaya adalah Thomas yang disebut Didimus. Ia tidak akan percaya kalau tidak melihat langsung. Tuhan mendatanginya dan berkata, "Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Yohanes bab 20 ayat 29. Kita harus percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus karena kesaksian gereja, meskipun kita tidak
melihatnya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku memiliki iman akan kebangkitan Tuhan Yesus berkat kesaksian gereja? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami iman akan kebangkitan Putra-Mu, Yesus. Meskipun kami tidak melihatnya, bantulah kami mengalami kebahagiaan karena percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.